Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur malah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada tanggal 9 Zulhijjah kalau menurut perhitungan hisab. Sekarang saudara-saudara kita yang berada di Mekah melaksanakan ibadah haji sedang bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, karena wukuf itu adalah inti dari haji. Al-Hajju Arafah, inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Bagi siapa saja yang tidak sempat melaksanakan wukuf di Arafah, maka pada tahun itu hajinya tidak sah. Kemudian bagi kita yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, yang sekarang kita berada di tanah air, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, atau pada hari di mana saudara-saudara kita berada di Masjidil Haram melaksanakan wukuf. Maka puasa yang kita laksanakan ini disebut dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa bersamaan dengan saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya menegaskan kepada kita bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa kita sebanyak 2 tahun. 2 tahun kemarin dan 2 tahun yang akan datang. Walaupun puasa Arafah itu adalah sunat hukumnya sekali setahun, tapi ibadah itu adalah ibadah yang sangat agung, karena menghapus dosa kita selama 2 tahun. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengkaji dan merenung apa sesungguhnya inti dari wukuf di Arafah, sehingga Nabi menegaskan bahwa Al-Hajju Arafah itu, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ritual simbolisasi ibadah haji
itu bukan hampa dengan makna. Dari seluruh ritual simbolisasi ibadah haji itu sesungguhnya syarat dengan makna. Ada makna-makna metaforis yang terdalam sesungguhnya. Kalau kita mau merenung dari seluruh ritual simbolisasi ibadah haji itu. Nah, dalam hal ini kita memahami apa inti atau makna metaforis yang terdalam dari wukuf di Arafah. Secara sederhana, bahwa wukuf itu artinya adalah berdiam diri sejenak. Berdiam diri sejenak. Kemudian Arafah itu adalah pengetahuan atau perenungan yang mendalam. Karena di sana sesungguhnya seluruh saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci itu berkumpul secara bersama. Kita tidak tahu dari mana suku, bangsa, warna kulit mereka yang berbeda. Tapi di sanalah mereka berkumpul secara bersama. Kemudian mereka merenung diri sejenak. Kemudian membuka akal mereka dan batin mereka untuk mengetahui, memahami lebih dalam inti dari wukuf itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan itu mengajak kepada kita untuk merenung secara mendalam tentang siapa sesungguhnya diri kita ini. Kemana perjalanan kehidupan kita ini kelak? Siapa kita dan siapa Allah, pencipta alam semesta ini? Di sana sebenarnya kita dituntut ketika wukuf. Jadi bukan hanya sekadar bahwa kita wukuf di Arafahnya diam, bukan hampa dengan makna, tidak ada renungan. Padahal di sana sesungguhnya kita diajak untuk merenung diri kita dan seluruh alam ini. Ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa saja yang mengenal dirinya, memahami dirinya lebih dalam, maka dia sudah pasti mengenal siapa Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi diri kita ini secara mendalam, bahwa sesungguhnya pada diri kita ini sebenarnya sudah tampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk bisa mengenal Tuhan, siapa pencipta diri kita ini. Bahwa penciptaan diri kita ini Bapak Ibu bukan hadir atau wujud terjadi secara kebetulan, dan dia dirancang khusus oleh perancang yang luar biasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara sederhana saja kita berpikir Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini tumbuh rambut ini, tapi tidak seluruhnya pula tumbuh. Dari tempat-tempat tertentu Allah tumbuhkan rambut. Tapi coba lihat sebuah keajaiban. Di suatu rumput, di suatu tempat tumbuh rambut itu terbatas. Sementara di tempat lain tumbuh rambut tidak ada batasnya, dia wajib dicukur. Misalnya di kepala kita ini misalnya Bapak Ibu, itu aliswa kan ada rambut, matua ada rambut, kumis ada rambut bagi laki-laki janggut, kemudian rambut DT kepala awak gitu. Ba aku aliswa aku tidak pernah tumbuh sebagaimana tumbuhnya rambut. Bulu mata kita tidak tumbuh sebagaimana tumbuhnya jenggot. Padahal dia bulu-bulu juga yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini. Ini membuktikan bahwa ada perancang yang luar biasa di balik itu semua. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia ini sebenarnya dirancang tumbuh sesuai dengan bibitnya. Kalau orang-orang Asia misalnya tumbuh sekian bibit ketinggiannya, sekian bentuknya. Tapi kalau orang-orang Eropa, orang Barat, tingginya sekian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi warna kulit dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa pada diri kita ini sebenarnya kalau kita mau merenung sudah tampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih jauh dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Yang pantas kita renung adalah kemana akhir kehidupan kita ini kelak. Kalau kita cari hari demi hari Bapak Ibu, waktu akan terus bergerak. Kita akan pasti ditelan dan dimakan oleh waktu masing-masing. Saya kira Bapak Ibu, kita nak nadir di musaji kuah. Mungkin untuk 100 tahun ke depan, 1 abad lepas, ndak akan ada di dunia kolej-kolej. Ini membuktikan bahwa gerak hidup kita berawal dan berakhir. Bahwa pada diri kita ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa kehidupan kita ini akan berakhir kepada ujung kehancuran. Kalau lacok kita bersikik Pak, ala putih rambut ke Pak, ala putih sumui je janggut itu, ala keriput jangai awak kuat. Jangan bayangkan hidup kita ini akan lebih panjang di dunia ini, ya kan? Pasti akan lebih pendek. Bahwa matahari sebentar lagi akan tenggelam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah inti dari wukuf di Arafah. Itu adalah perenungan yang dalam terhadap diri kita, kemana ujung perjalanan hidup, apa hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta seluruh alam ini. Sekira demikian saja tausiah pendek kita ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.